Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Azahra Permatahati, absen 7 dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan membacakan atau menceritakan tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia dan di dunia. Pasti semuanya nggak asing kan sama pandemi COVID-19 ini, atau yang bisa disebut juga virus corona. Virus corona ini pertama kali muncul dari kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Di sini ekonomi Indonesia negatif tumbuh 0,4%. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal ada di kisaran 2,3%. Bahkan skenario terburuknya bisa menyentuh negatif 0,4%. Gambaran kondisi ekonomi global amburadul terimbas wabah virus. 1. Penurunan perkiraan pertumbuhan ekonomi. Wabah ini menyebabkan lembaga-lembaga besar dan bank-bank memangkas perkiraan tentang kondisi ekonomi global. Salah satu yang terbaru untuk melakukannya adalah Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi. Yang kedua, aktivitas manufaktur melambat. Sektor manufaktur di Cina terpukul wabah virus corona mengalami kontraksi pada Februari dengan posisi 40,3. Angka di bawah 50 menjadi tanda jika terjadi kontraksi. Perlambatan manufaktur Cina berimbas lanjutan ke negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi erat dengan negara tersebut. Negara Asia Pasifik seperti Vietnam, Singapura, dan Korea Selatan. Pabrik-pabrik di Cina membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk melanjutkan operasi secara normal menurut beberapa analis. Demikian pula dengan aktivitas manufaktur global. 3. Ganggu jasa layanan. Wabah virus di Cina menghantam industri jasa negara itu seiring berkurangnya belanja konsumen yang kemudian berdampak ke bisnis retail, restoran, dan penerbangan. Cina bukan salah satunya negara di mana sektor jasa melemah. Amerika Serikat, pasar konsumen terbesar di dunia, juga mengalami hal serupa. Salah satu alasan dibalik kontraksi layanan di Amerika terkait pengurangan dalam bisnis baru dari luar negeri karena pelanggan menahan diri memesan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan wabah virus corona. 4. Harga minyak turun. Pengurangan aktivitas ekonomi global telah menurunkan permintaan minyak, menjadikan harga minyak anjlok ke posisi terendah dalam beberapa tahun. Yang kelima, kejatuhan pasar saham. Ketakutan seputar dampak COVID-19 pada pasar ekonomi global telah merusak sentimen investor dan menurunkan harga saham di pasar-pasar utama. Yang terakhir, imbal hasil obligasi lebih rendah. Imbal hasil di negara-negara besar sedikit lebih rendah. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.